kami akan menyajikan berita terkini dan menarik untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Kelangkaan minyak goreng membuat pelaku UMKM makanan ringan di Pringsewu mengeluh. Usaha jajanan kelanting dan keripik di Kabupaten Pringsewu menjerit karena kesulitan pasokan minyak goreng. Kondisi itu disampaikan oleh sejumlah pengrajin makanan ringan di wilayah berjuluk 1000 Bambu itu. Alhasil sejumlah usaha makanan ringan ini ada yang berhenti produksi karena tidak adanya pasokan minyak goreng. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bambang Robani yang mempunyai merek dagangan Robani. Usaha produksinya antara lain kelanting, getuk, marning jagung, rengginang, keripik, dan juga untir-untir. Hasil produksinya pun sudah masuk ke pasar modern di wilayah Lampung, Palembang, dan juga Bengkulu. Bahkan hasil produksinya telah dipasarkan ke Taiwan. Bambang berharap dengan adanya pertemuan tersebut ada solusi, mengingat banyaknya kebutuhan minyak goreng untuk usahanya. Menurutnya, ia dalam satu hari membutuhkan minyak goreng sebanyak 150 liter. Mengingat seluruh produksinya menggunakan minyak goreng, membuat kebutuhan penggorengan. Sementara usahanya tersebut melibatkan sebanyak 80 pekerja. Karena tak ada minyak goreng, kini tak ada aktivitas kerja di lokasi usaha Robani yang berada di Pekon Mataram, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pesawaran. Kelangkaan minyak goreng juga berdampak bagi usaha Rafin Snack di Kelurahan Pajaresuk, Kecamatan Pringsewu. Rafin Snack yang memproduksi keripik kulit ikan, keripik singkong, keripik kentang, dan lainnya ini juga pernah menerima kunjungan dari Menteri Koperasi dan UMKM Teten Matsuki pada September 2021 kemarin. Owner Rafin Snack, Rospawati, mengungkapkan, semenjak minyak goreng langka, produksinya tersendat-sendat. Alhasil outlet Rafin Snack yang biasanya penuh sekarang menjadi sepi. Karena produksi tersendat akibat kelangkaan minyak goreng. Dikatakannya lagi kebutuhan minyak goreng usaha Rafin Snack miliknya setiap harinya mencapai 36 liter. Menurutnya kelangkaan minyak goreng ini menjadi persoalan bagi usaha seperti miliknya. Lain hal dengan pandemi, pihaknya masih bisa berjualan secara online. Justru kelangkaan minyak goreng menjadi kendala mengingat minyak menjadi kebutuhan dasar bagi produksi. Rospati berharap adanya solusi atas sulitnya mendapatkan minyak goreng. Goreng-goreng, Bu. Selama seminggu nggak ada minyak. Seminggu lebih ya. Akhirnya tempat ini nggak produksi ya, Bu ya. Padahal pesanan cukup banyak. Dan di sini ada berapa pekerja, Pak? 80 orang. Jadi selama tidak ada minyak ini kita nggak melaksanakan aktivitas produksi. Selain kelanteng apa aja sih, Bu? Selain lanting, rengginang. Ada rengginang, Ada apa? untir-untir, Keripik, keripik, terus apa? Marning. marning. Semuanya pakai minyak ya, Iya. bahan dasarnya ya. Oke, Bu. Dan ini lokasi penggorengannya ya, Bu ya. Tapi untuk satu jenis produk itu gorengnya di tempat terpisah. Gelar operasi di Pasar Metro Kibang, pemerintah Kabupaten Lampung Timur sediakan minyak goreng hingga beras. Di tengah kelangkaan minyak goreng, pemerintah Kabupaten Lampung Timur menggelar operasi pasar. Operasi pasar ini digelar di Balai Desa Kibang, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur pada Jumat 18 Februari 2022. Pantauan Tribun Lampung di lokasi operasi pasar, puluhan warga yang didominasi oleh ibu-ibu menanti antrian membeli minyak goreng.
Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo, yang menyambangi operasi pasar tersebut mengatakan, pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan mengupayakan untuk kebutuhan masyarakat. Ia juga mengatakan, nantinya pemerintah Kabupaten Lampung Timur akan mengadakan pasar murah. Sementara, Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Lampung Timur, Arista, mewakili Kepala Dinas Ferzanita mengatakan, minyak goreng yang disediakan merupakan support dari PT TPL TBK. Menurutnya selain minyak goreng, pihaknya juga menyediakan sembako lainnya. Dari operasi yang digelar, per warga hanya diperbolehkan membeli satu kemasan di tiap sembako yang akan disediakan. ...194 liter minyak goreng ditemukan oleh petugas di Gedung Tulang Bawang Barat. Sebanyak 194 liter minyak goreng ditemukan menumpuk di gudang toko retail Desa Dayan Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Keberadaan ratusan liter minyak goreng berbagai merek ini ditemukan petugas gabungan dari Polres Tubaba, Satpol PP, dan juga Dinas Perindustrian dan Perdagangan ketika melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah toko-toko retail hingga minimarket pada Kamis 17 Februari 2022. Hasilnya, puluhan dus minyak goreng itu tersimpan di dalam gudang. Ratusan liter minyak goreng itu ditumpuk di gudang minimarket yang lokasinya berada di belakang Puskes Daya Murni, Kecamatan Tumijajar. Kepala Dinas Perindak Tulang Bawang Barat, Hairul Amri mengutarakan, sidak untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat akan kelangkaan dan mahalnya minyak goreng. Menurutnya, sidak yang dilakukan tim gabungan menyasar Pasar Penarangan Jaya, Pasar Palung Kencana, hingga Pasar Mulia Asri. Di sejumlah tempat itu, semuanya nihil. Tim lalu bergerak menyisir pertokohan di Pasar Daya Murni. Lagi-lagi stok minyak goreng di sejumlah pasar itu juga kosong. Setelah itu, tim bergerak ke arah toko belakang Puskesmas Daya Murni, Kecamatan Tumijajar. Hasil pengecekan ke pemilik gudang, Hairul memastikan minyak goreng tersebut merupakan stok lama. Berita selanjutnya datang dari puluhan guru di Bandar Lampung yang positif COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Desti Mega Putri mengklaim bahwa dilakukannya tracing terhadap temuan 50 guru di SD dan juga SMP yang terkonfirmasi positif COVID-19. Saat ini dirinya masih menunggu pelaporan hasil tracing dan juga setiap tenaga pengajar itu. Menurutnya, saat ada temuan positif atau reaktif COVID-19, pelaksanaan tracing dan juga testing secara langsung dilakukan. Desti mengatakan, pelaksanaan tracing masih optimal karena didukung ketersediaan alat rapid test yang diklaim dalam jumlah yang cukup, juga terhadap pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dimintai untuk langsung mengisolasikan diri dengan tertib sesuai dengan prosedur tetap penanganan COVID-19. Polisi amankan 25 amunisi dan juga 1 senjata api dari bandar narkoba. Polres Kota Metro mengamankan 25 butir amunisi aktif berikut dengan senjata api jenis revolver dari terduga bandar narkoba ganja dan juga sabu-sabu. Kepala Polres Kota Metro Agape Yuni Iswandari Yuyun mengatakan pihaknya berhasil menangkap 5 pelaku yang diduga bandar narkoba jenis ganja dan juga sabu-sabu. Kelima pelaku ini ditangkap berdasarkan laporan masyarakat di tempat yang berbeda-beda.
Kemudian tim melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil total 5 tersangka. Ujarnya saat ungkap kasus di Mapolres Metro pada Jumat 18 Februari 2022. Dari kelima tersangka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa ganja seberat 192,51 gram, sabu-sabu seberat 3,19 gram, dan satu senjata api berikut 15 butir amunisi kaliber sepanjang 5,56 mm dan 10 butir amunisi kaliber sepanjang 38 mm. 7 identitas pelapor waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2002 sekitar jam 18.22 jam 18,15 WIB di sebuah ruko di Jalan Raikudu, Kecamatan Metro, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Identitas tersangka 1 inisial HH, Metro Wira Swasta, Jalan Melati Timur, Metro Pusat. Tersangka kedua inisial SH, Metro, laki-laki tidak bekerja, alamat Metro Pusat, alamat Raja Basah Kota Bandar Lampung. Laki-laki tidak bekerja, alamat Metro Utara. Sabu, ganja, sabu. Untuk beratnya sendiri, Bu? Nanti yang mendetailnya ini udah ada ini. Sebagian udah dibagi. Nanti langsung ke. Berita selanjutnya datang dari Mustafa, seorang penjual gorengan di Bandar Lampung yang tak bisa berjualan karena kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng menjadi nestapa bagi para pelaku UMKM di Bandar Lampung. Akibatnya, banyak pedagang kecil yang memutuskan tidak berdagang. Minyak goreng subsidi di Bandar Lampung masih menjadi sulit untuk ditemui. Hal itu sudah terjadi sejak awal tahun 2022 kemarin. Harga minyak goreng non-subsidi masih tinggi di Bandar Lampung, yakni berkisar antara Rp38.000 per 2 liter atau Rp19.000 per liter. Sementara diketahui, harga minyak goreng subsidi sudah ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp14.000 per liter. Belum selesai urusan kelangkaan minyak goreng, kini harga kedelai impor juga membuat pusing masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, harga kedelai pada minggu pertama Februari 2022 mencapai Rp15.000 per bushel atau sekitar Rp11.240 per kilo. Untuk hasil olahan kedelai seperti tempe di pasar Bandar Lampung belum mengalami kenaikan harga, yakni Rp2.000 sampai Rp5.000 per buah. Tetapi untuk ukuran tempe menjadi lebih kecil. Kondisi tersebut pun terimbas terhadap sejumlah pedagang gorengan. Tidak sedikit yang terpaksa tak berjualan. Kalaupun terpaksa berdagang, mereka mengurangi ukuran barang dagangannya atau menaikkan harga barang. Salah satu pedagang gorengan yang memutuskan untuk tak berjualan ditemukan di Jalan Gajah Mada, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Berdasarkan keterangan warga setempat, sebelum tutup, pedagang yang berdagang secara bertahap mengurangi jumlah dagangannya. Di tempat lain, ada juga pedagang yang memutuskan untuk menaikkan harga dengan alasan tak berani mengurangi kualitas gorengannya. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah. Selamat malam dan sampai jumpa.